Mbak Kanaya ya? Ya, Selamat pagi Mbak. pagi. Ngomong cuaca hari ini Ya, cerah sih. Cerah. jadi gimana tadi Mbak Kanaya menjalani pagi hari ini kan beberapa hari sebelumnya ini kan hujan terus ya malah kotanya sekarang dikasih cerah kayak gitu. Ya, senang sih Pak dikasih cerah. Tapi kan kelasnya tadi pagi ya. Jadi kayak serasa kurang gitu tidurnya. Jadi nggak biasa bangun pagi kan sebenarnya. Terus bangun pagi jadi suka aja. Kurang suka Iya. meskipun dikasih cuaca cerah seperti itu nggak apa-apa ya, namanya manusia juga memang ada yang disukai masing-masing, ada preferensi masing-masing lah. Tadi kita belum kenalan ya. Mungkin saya kenalan dulu, nanti setelah saya kenalan akan ya, oke? Supaya lebih akrab aja. Jadi saya panggilannya, saya namanya Fauzi. Nanti kamu bisa panggil saya Pak Fauzi, bisa panggil saya Mister atau Bapak atau Kak, itu nggak apa-apa. Tergantung anak Mbak Kanaya sukanya seperti apa. Oke, giliran Mbak Kanaya sekarang. Oke, jadi nama saya Kanaya Triana. Kemudian Mbak Kanaya ini sudah pernah mengikuti konseling atau belum kira-kira? Kebetulan udah pernah sih, tapi udah kayak Lama ya? iya. Kalau boleh tahu kapan kira-kira? Sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya, waktu saya kelas 12. Waktu kelas 12. Nah, berarti kira-kira sudah mengertilah gimana ya konseling itu. Nah, tetapi akan saya jelaskan lagi terkait konseling ini supaya lebih menguatkan pemahaman Mbak Kanaya tentang bagaimana konseling. Jadi nanti kita akan nanti konseling ini akan berlangsung selama sekitar 20 menit. Jadi nanti karena tujuannya konseling ini hari ini adalah untuk eksplorasi masalah Mbak Kanaya. Nanti jadi saya harap Mbak Kanaya dapat menceritakan Mbak Kanaya alami yang Mbak Kanaya rasakan saat ini dengan lega, dengan jujur, dengan tanpa pilih-pilih lah, tanpa definisi. Ya, siap Mbak Kanaya. Kemudian Mbak Kanaya sebelum pergi ke sini kira-kira sudah membayangkan ada gambaran nggak kira-kira konseling ini seperti apa atau mungkin seperti yang waktu kelas 12 Ya, gambaran saya sama seperti kelas 12. Nanti saya apa ya, saya bercerita gitu, terus nanti saya atau bapak memberikan solusi atau masalah memberikan solusi ya seperti itu. Tapi nanti sebagai konselor tidak seharusnya bisa memberikan solusi atau nasihat yang mana sifatnya itu kayak apa ya, memang ngasih tahu sampean secara langsung apa yang harus dilakukan, karena tidak seperti itu konselor tidak seperti itu yang dilakukan konselor. Jadi nanti saya akan membimbing Mbak Kanaya lebih memahami masalahnya dan saat ini sehingga nanti Mbak Kanaya outputnya itu bisa jadi lebih mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau misalkan di kapan-kapan hari akan mengalami masalah yang mungkin bagi Mbak Kanaya berat, nanti Mbak Kanaya bisa menyelesaikannya dengan Oke, sebelum mulai nanti saya izin catat dulu ada apa segala hal yang penting supaya nanti nggak suka ya. Jadi Mbak Kanaya sudah siap mau bercerita? siap. Masalah saya takut untuk tampil di depan atau menyuarakan suara saya di banyak orang. Ini udah dari dulu sih sebenarnya.
kayak ada kayak misal ketika di kelas gitu kayak ketika guru menanyakan suatu pertanyaan mengenai pembelajaran saya tuh kayak mikir doang kayaknya ini dari jawabannya tapi saya nggak berani untuk menjawab padahal kita guru menerangkan jawaban saya tuh nggak salah gitu. Guru juga sebenarnya selalu mengatakan kalau nggak apa-apa pendapat kamu salah gitu. Tapi di sini saya tuh takut untuk menyuarakan atau memberikan pendapat saya gitu. Nggak tahu kenapa saya tuh takut. Terus ketika sesi tanya jawab pun saya itu kurang gitu. Sebenarnya ada pertanyaan tapi tidak saya keluarkan. Kalau Keburu waktu. menganggap bahwa saya itu aja nggak tahu sih gitu loh. Jadi saya memilih untuk tidak bertanya. Kejadian apa yang saya alami ini tuh menurut saya di sini semakin buruk semakin lama tuh semakin buruk ketika saya presentasi ketika saya di depan kan saya tuh kayak deg-degan terus tangan saya tuh tremor padahal saya harus megang kertas atau materi gitu ya itu kayak kelihatan banget itu tremornya dan saya tuh gak pengen semua orang itu tahu saya takut atau gelisah ketika presentasi begitu saya tuh selalu Dalam situasi mungkin menaruh HP atau tidak menunjukkan tangan saya tuh gitu jadi saya sembunyiin tangan atau gimana tapi namanya presentasi kan harus melihat materi gitu ya Pak jadi tuh saya gelisah banget waktu presentasi apa ya yang akan saya omongin gimana ya nanti kalau saya nggak pegang HP gitu jadi dalam presentasi itu saya gampang banget belit-belit terus tiba-tiba blank gitu saya memahami yang akan saya rasakan kelemahannya dalam waktu ya memiliki masalah yang kata waktu kadang-kadang takut bicara di depan kamu ya Ira presentasi ini tadi seperti mau menakutkan karena tadi makanya merasa mencari beberapa gejala kayak rem awal bersebulan pikiran ketika apa ya sampai terbesit di pikiran itu takut dengan anggapan orang-orang. Nah, tadi sesimpel tidak misalkan ya, sesimpel tidak bicara di depan tapi lebih ke mengajukan pertanyaan di kelas. Makanya sampai takut mengajukan pertanyaan atau mengajukan jawaban karena takut juga dengan anggapan orang lain. Jadi misalkan makanya di kondisi apakah harus tidak bertanya peristiwa sampai siapa kelas yang itu bagaimana Ira seperti apa yang ketika saya harus menjawab yang saya rasakan ketika situasi itu ada perasaan takut untuk salah juga jadi saya sebenarnya pikiran saya belum jawab tapi masih ada perasaan gitu ya saya nggak 100% dengan orang lain kayak mikir dia puas nggak ya sama jawaban saya dia ngerti nggak ya apa yang saya paham ya menggali itu makanya kita juga merasa tegang atau apa makanya bisa next karena saya seperti bahkan saya ketika ngomong agak berbata-bata jadi saya sekarang bahkan saya merasakan hal yang sama saya ingin bahkan saya bisa sama kalau misalkan bahkan yang sudah tidak siap bekerja bahkan bisa mengambil saya sangat apresiasi bahkan yang mencoba kemudian tadi kan Mbak Kanaya merasa takut ketika
ketika diwajibkan menjawab misalkan di kondisinya tidak di kondisi yang ideal. Pernah nggak karena ya saking nggak maksudnya karena ya kayak tidak bisa berkata-kata. Sepertinya belum pernah sih Pak, tapi kayak ada ketika saya nggak mampu menjawab itu, saya kayak asbun gitu. Iya, tapi juga kayak takut gitu. Gimana ya? Kayak menurut saya jawaban saya itu nggak membantu. Jadi tetap saya jawab. Ya, jadi bicara yang penting bicara gitu. Tapi ada nggak kondisi lain di mana karena itu merasa seharusnya karena bisa berbicara di depan umum, tapi ternyata nggak bisa, misalkan di luar konteks kelas. Di luar kelas ya. Iya, saya ada pikiran seharusnya saya bisa mengontrol takut-takut saya, tapi ketika ada kemauan muncul, saya masih ada tanggapan semoga akhirnya saya membentuk menarik diri kan. Misal ada orang yang bisa ya diajak, saya kesempatan lain aja atau menunggu untuk jadi saya menunggu kesempatan itu muncul daripada mencari kesempatan. Jadi makanya merasa lebih baik untuk menghindari kesempatan tadi. Kira-kira makanya ada nggak pikiran-pikiran yang sering muncul gitu, misalkan kayak nggak seharusnya makanannya seperti ini, kondisinya seperti ada nggak, atau ya ada nggak? Ada. Ya saya tahu sebagai mahasiswa gitu ya, harus aktif, terus kayak pertanyaan harus dikelirkan ketika kelas gitu, agar ya saya paham gitu. Tapi ya balik lagi saya ada ketakutan untuk jadi dicap sebagai orang yang bodoh ketika bertanya. Saya menangkap takut dengan papan orang lain, takut dicap bodoh, takut dicap tidak paham, takut dengan apa yang dipikirkan ada di pikiran orang lain. Mbak Kanaya, ini sudah anggapan orang lain tersebut yang bodoh, tidak mencuri tadi itu, apakah ada bukti empirisnya, apakah ada bukti yang Mbak Kanaya itu pernah langsung? Sebenarnya enggak juga sih, mereka juga nggak menunjukkannya secara terang-terangan gitu. Tapi saya selalu kepikiran kayak misal saya habis tampil di depan umum gitu ya, saya tuh sampai pikirnya sampai balik dari situ sampai tidur, jadi saya gini teman-teman gimana ya pendapatnya, tapi saya goblok banget deh kayaknya tadi gitu. Jadi kayak harusnya nggak kayak gitu, kayak kesel gitu akhirnya. Kanaya kayak dengan pikiran sendiri ya, ketika hal tersebut sudah sehingga kadang-kadang Kanaya merasa bahwa hal tersebut tidak harus dilakukan, kayak pikiran-pikirannya ini. Berarti kan tadi tidak ada bukti bahwa orang lain itu menilai Kanaya seperti itu. Nah, berarti selain itu ada nggak kira-kira hal yang menghambat Kanaya untuk berbicara di depan umum? Mungkin anggapan saya aja mengenai teman-teman, pandangan mereka tentang saya.
mengenai performa saya ketika presentasi maupun kualitas bicara saya, kualitas pertanyaan saya gitu. Jadi lebih ke kualitas yang Mbak Naya khawatirkan. Memang seperti apa yang Mbak Naya harapkan, kualitas seperti apa yang Mbak Naya inginkan sehingga itu dapat diucapkan yang baik oleh orang lain. Ya, ketika presentasi dapat menyebarkan materi dengan jelas sehingga teman-teman kayak wah, Rasa amazed gitu ya ya. kayak wah ya kan tahu ya karena ya mulai informasi ini terus Itu hanya informasi yang diketahui oleh orang-orang sebagai kecil ya. iya kayak wah ketika bertanya saya juga inginnya teman-teman kayak pikiran sih kan ya mau tanya itu gitu jadi ada perasaan ingin apa ya diwahin gitu Ada yang ingin diwakili. iya ketika melakukan sesuatu. Oke. Tapi pernah nggak Mbak Nana itu merasakan satu momen yang mana itu kayak wahnya itu Ada mungkin bisa diceritakan. kejadian detailnya saya lupa ya tapi ketika saya bertanya teman saya kayak gitu aja kayak gini kan saya merasa saya udah amazing banget amazing ketika bertanya. Oke, jadi tadi dengan sesimpel namanya simbol dari seperti ini ya, Mbak Naya merasa bahwa yang Mbak Naya lakukan itu sesuatu yang wah tadi. Oke, seperti apa ya? Seperti kayak afirmasi atau lebih ke ujian gitu ya. Iya. Apakah Mbak Naya lebih mencari ke ujiannya atau takut kepada pikirannya orang-orang yang akan mencap bodoh atau tajam? Lebih ke mencari validasi ya karena kalau saya punya pikiran-pikiran yang akan apa ya tidak menyukai saya atau tidak mengerti apa yang saya presentasikan gitu. Jadi saya ingin mencari validasi dengan apa ya kalau mereka puas dengan performa saya kan mereka juga senang gitu kayak dari gitu isyarat jari atau ketika saya presentasi mereka kayak ya saya cari validasi dari itu karena ingin membuktikan bahwa teman-teman tuh ya nggak beranggapan teman saya. Jadi Mbak Naya akan merasa lebih baik ketika Mbak Naya mendapatkan validasi yang seperti itu. Berarti kira-kira ketika tidak mendapatkan validasi Mbak Naya akan berpikiran yang negatif seperti tadi ya. Kira-kira selain dari pikiran negatif orang-orang itu ada lagi nggak yang Mbak Naya lakukan ketika Yang saya takutkan ya selain ada teman-teman diri saya sendiri. Saya takut kehilangan kontrol atas saya sendiri sehingga memperburuk performa saya. Yang menjadi ketakutan adalah diri saya sendiri. Yang ditakutkan Mbak Naya tadi performanya sampean sehingga Mbak Naya merasa bahwa Mbak Naya tidak
lebih baik terkadang. Oke, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Oke, mungkin karena sesi kelasnya sudah sampai 20 menit, maka saya rangkum apa yang disampaikan Kak Naya di sesi kelas ini. Jadi Kak Naya ini merasa takut untuk tampil di depan umum. Nah, makanya efeknya itu seperti Kak Naya merasa tremor, merasa canggung, merasa ngeblank ketika menceritakan panggung. Nah, contohnya itu ketika sedang presentasi di kelas, biasanya Kak Naya bisa aja merasa tremor sehingga bingung apa yang harus dilakukan, sehingga akan mempengaruhi kualitas presentasi Kak Naya. Yang Kak Naya lakukan ini sebenarnya adalah adalah pikiran Mbak Naya terhadap anggapan orang lain. Mungkin Mbak Naya takut dicap bodoh, takut dicap kurang bisa melakukannya dengan maksimal. Nah, tapi Mbak Naya merasa bahwa ketika mendapatkan apresiasi, Mbak Naya akan merasa bahwa presentasinya akan merasa dapat berbicara penuh, karena tadi Mbak Naya sempat bilang bahwa Mbak Naya itu ingin tampil dengan performa yang sangat bagus. Kira-kira seperti itu ya Mbak Naya. Bagaimana perasaan Mbak Naya setelah menjalani sesi tersebut? Ya, saya perasaannya udah ya dengan bicara di beberapa gitu, saya jadi mulai tahu nih apa pola-pola gitu dari ketakutan saya. Baik, saya sangat mengapresiasi Mbak Naya yang sudah mau datang ke sesi ini. Mungkin akan kita atur lagi untuk pertemuan selanjutnya di depan. Terima kasih ya Mbak Naya.